nanti Bu, supaya kamu ini memperbaiki sebentar, memperbaiki latar belakang, ya, tentang latar belakang udah oke lah, nah, tapi kamu memperbaiki tentang rumusan masalah. Di sini kamu bikin bagaimana analisis fundamental dan aktivitas harga saham PT Bank Mandiri Tbk. Oke, tapi masukkan dalam pembahasan saja. Masukkan dalam pembahasan apa-apa yang kamu bahas. Tapi masalahnya adalah, masalah yang akan kamu teliti adalah sesuai dengan judul, kaitan ke judul. Bagaimana tujuannya dan harga saham PT Bank Mandiri Tbk. Itu masalah. Menggunakan di dalam, yang meneliti di dalam, maksudnya memberi gambar kamu analisis fundamental dan analisis harga saham dan aktivitas harga saham. Kamu bahas di dalamnya perkembangan indikator-indikator, kemudian pengaruh harga saham. Itu yang harus dibahas di dalam. Yang sama ini sudah masuk ke mana? Kan analisis fundamental kamu bahas, ya kan? Ini udah masuk ke yang mana? Pembahasan. Pembahasan ada apa sebelumnya? Seharusnya ada latar belakang dan rumusan masalahnya. Oke, setelah itu di pembahasan ada apa, Tessa? Teori. Ya, kamu tidak masukkan teori. Ini dia udah ada catatan merah kamu semua di sini, di tempat yang kirim ke ibu ini, yang dikirimnya ke ibu, itu udah ada yang nggak kamu buat. Jadi tadi sebenarnya tentang yang kamu rasa memang belum kamu buat sama yang dia buat di sini gitu, yang belum ada. Dan kamu, ibu udah oke kan gitu misalnya ya, dan ibu cuma mau menilai bagaimana cara kamu mepresentasikan gitu. Oke, lanjut. Baik Bu, berikut adalah data perkembangan besarnya variabel EPS terhadap harga saham pada PT Bank Mandiri. Sehingga jadi Tessa, pembahasan itu harus membahas tentang apa yang kamu buat dalam masalah tadi itu, apa yang dalam yang kamu jadikan pembahasan tadi itu ada 3. 1, analisis fundamental, kemudian perkembangan aktivitas, perkembangan indikator kinerja, kemudian pengaruh earning per share, itu harus dibahas di dalam pembahasan. Kalau memang itu kamu jadikan sebagai topik dalam pembahasan, karena itu kamu jadikan masalah kan gitu ya. Nah itu harus ada dibahas. Masalahnya adalah yang sesuai judul, mau melihat perkembangan ini kan gitu. Ya, mau melihat bagaimana pengaruh earning per share. Oke, jadi Ibu nggak lama-lama lagi nih. Ibu cuma hanya memberi gambaran aja. Oke, lanjut. berikut analisa dari perkembangan e-learning per share PT Tbk Persero dari tahun 2007 sampai 2011. 2007 mencapai 29.046 dan pada tahun 2008 sebesar 254.013. Hal ini memperlihatkan bahwa telah terjadi kenaikan dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 21,32%. Selanjutnya, pada tahun 2008 sampai 2009 Persero Tbk terus mengalami kenaikan sebesar 28,67%, sehingga e-learning per 523.039 pada tahun 2011. Oke, coba ke kesimpulan. Mohon maaf Bu, di PPT saya tidak membuat kesimpulan saran. Oke, di sini kesimpulan apa? Coba. Kalau melihat kepada word kamu, kesimpulannya salah. Kesimpulannya adalah apa, anakku, Tessa? Harus menjelaskan tentang bagaimana sih masalah kamu terjawab apa tidak, kan gitu. Masalah kamu tadi bagaimana perkembangan harga, mau analisa itu. Ini analisanya ini, udah kan? Nah, kesimpulannya mana? Kesimpulannya harus menggambarkan satu persatu bab itu yang kamu poin-poinkan tadi itu untuk bagaimana menganalisa menggunakan analisis fundamental, bagaimana? Ini nggak ada. Bank Mandiri terbukti bahwa ini boleh dalam
Tapi ya tes apa yang besar harga saham, bagaimana, tunggu judulnya, bagaimana pergerakannya, bagaimana kamu harus nampakkan dari analisa-analisa yang kamu teliti di dalam pembahasan. Baru masukkan ke pertengahan, dimasukkan, simpulkan dia mana yang paling bagus dia harga saham. Nah itu dia. Baru selanjutnya kamu nengok apa kira-kira yang menjadi masalah berkaitan dengan kesimpulan. Apa tujuannya, bagaimana cara antara ini kayak mana caranya? Nggak boleh kayak gini, ini namanya masih mengarang. Jadi harus kepada yang nampak di dalam terjadi perkembangan harga saham tadi. Nengok kepada apa tabel-tabel yang kamu tampilkan ini bagus di dalam Word ini. Kamu lihatlah di situ bagaimana peningkatan earning per share-nya. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, nanti dibuat di dalam kesimpulan. Oke, tutup. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Marini. Terima kasih. Oke, baik. Silakan di close share-nya. Sekarang siapa yang mau maju lagi? Saya, Bu, Joshua. Ya, oke. Ibu lupa tadi. Silakan Joshua. Tampilan ini kamu screenshot dulu. Ya, siap, Bu. Tampilan yang ada nama kamu ini, namanya Agung apa ini? Joshua. Ya. Tampilan ini bikin dulu dalam bentuk slideshow. Ya. Kamu screenshot kamu ini dan nanti Ibu sertain waktu membuat notulen. Untuk Tessa tadi Bu, ada kamu foto tadi Tessa? Belum ada. Oke, nanti kasih kesempatan sebentar untuk tekan foto ya. Untuk berikutnya anak-anak Ibu bagi yang presentasi harus ada namanya sendiri satu yang menjelaskan nama judulnya pada hari ini kita presentasi. Kita boleh tampilkan sebentar ya. Setelah Agung Joshua presentasi. Silakan Agung. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Salam sejahtera semua. Izinkan saya sebelum saya yang dari PT kurang dan sarannya saya tidak menemukannya di PPT. Oke, merah semua kau punya ya. Kan. Baik, terima kasih Bu. Pasar modal merupakan instrumen jangka panjang yang bisa diberikan baik surat atau utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivat. Investasi merupakan sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Dalam strategi investasi pasar modal ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin pertama itu beli di pasar perdana, yaitu jual begitu masuk di pasar sekunder. Strategi ini digunakan karena naik begitu suatu saham dicatat efek. Strategi beli dan simpan, buy and hold. Strategi ini digunakan oleh investor karena berkeyakinan bahwa suatu perusahaan akan berkembang selama jangka panjang. Misalnya perusahaan produknya sangat strategis. Yang ketiga itu ada strategis berpindah. Strategi ini digunakan oleh investor aktif mengikuti perkembangan. Selanjutnya ada strategi mengurangi kerugian atau cut loss, di mana ketika investor itu melakukan investasi kepada suatu saham, dia akan memotong saham tersebut ketika saham tersebut bisa dibilang jatuh, sehingga dia tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Ada juga poin membeli saham-saham tidur. Strategi membeli saham-saham tidur maksudnya membeli saham-saham yang tidak aktif atau tidak banyak orang yang tahu bahwa saham ini ada. Saham konsentrasi pada industri.
Investor memusatkan perhatiannya pada perkembangan industri tertentu karena lebih mengetahui kondisi, mekanisme kerja dari perusahaan yang berada pada industri tersebut, tren industri, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada strategi membeli pasar. Seorang pemodal dikatakan melakukan strategi membeli pasar apabila investor secara relatif proporsional ke dalam saham-saham yang ada di misalnya di bursa efek. Strategi ini mungkin kurang tepat bagi investor kecil karena untuk melaksanakannya strategi ini tentunya membutuhkan dana yang besar. Yang terakhir ada strategi membeli melalui reksadana. Strategi ini dilakukan dengan mempercayakan pengelolaan dana yang dimiliki oleh investor kepada suatu lembaga yang disebut reksadana. Reksadana akan melakukan penambahan investasi untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu dan meminimumkan risikonya. Selanjutnya itu kita masuk ke BNI. Nah, BNI, anak ibu sebentar, ibu kasih tahu ya. baik Bu. Jadi supaya semuanya tahu Agung, lain kali besok-besok kalau mau buat TA atau apa biar lebih bagus. Judul kamu kan masalah strategi investasi pasar modal. Ini dicoretnya kamu tulis dalam Bank Negara Indonesia. Benar nggak dalam? Pada aturannya, ya. Aturannya masalah strategi investasi pasar modal pada Bank Indonesia. Ya. Dalam pada ya. Ini tadi dia coret-coret. Nah, Ibu tadi baru memperhatikan juga harusnya itu dalam. Oke, latar belakang kamu ini kan kamu nggak buat latar belakang. Nah, tapi ini udah oke lah tentang menjelaskan tentang pasar modal dan ada Bank Indonesianya. Kenapa memilih Bank Indonesia? Nah, anak-anak Ibu yang berikutnya ini untuk ke depan lagi, Ibu nggak akan lagi bilang kayak gini satu persatu, karena harusnya kepada anak Ibu ini tidak lagi ditulisnya masalah batasan masalahnya itu adalah bagaimana strategi investasi pasar modal. Nah, itu enggak. Ya, kita harus langsung kepada BNI-nya. Ya, misalnya apa yang dilakukan BNI dalam strategi pasar modal itu masih oke. Kemudian sesuaikanlah sama judul tadi. Judulnya apa? Bagaimana strategi investasi pasar modal dalamnya paling penting yang mau kamu lihat judulnya. Judul itu salahnya. Apa yang dilakukan BNI dalam strategi pasar modal itu oke. Nomor 2 dan nomor 3 itu boleh. Tapi nomor 1, bagaimana strategi investasi pasar modal itu nggak cocok. Strategi pasar modal yang mana ini? Strategi pasar modal BNI atau strategi pasar modal mana? Gitu. Ya. Harus perbaiki ya. Berkaitan sama anak. Oke, kemudian bagaimana strategi investasi pasar modal. Dan di dalam pembahasan nggak boleh ditulis bagaimana strategi investasi pasar modal. Harusnya masuklah dia kepada teori, bisa tulis bagaimana bahasa, misalnya 22 atau 23 strategi pasar modal Bank Indonesia BNI gitu. Nggak usah ditulis lagi bagaimana strategi investasi pasar modal, bukan itu judulnya. Walaupun tadi kalau itu ya. Siap Bu. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan BNI dalam strategi pasar modal? Nah, jangan. Nah, kamu jangan apa yang dilakukan nggak kayak gitu judulnya. Ya, kalau tadi kan judulnya adalah strategi investasi pasar modal di Bank BNI. Strategi pasar modal di Bank BNI. Dan apa yang dilakukan? Kamu tuh kegiatan BNI gitu. Ya, kegiatan BNI dalam strategi investasi pasar modal. Titik. Apa lakukan? Kemudian ada lagi nih, apa yang dialami BNI dalam pasar modal ini? Tulisnya dan istilah investasi pasar modal saat itu ya. Nah, itu itu mana aturannya itu kan di ya kan next dibuat ini judulnya kayak gini, nggak boleh apa yang dilakukan dalam strategi, nggak boleh gitu judulnya. Ini benar, misalnya kamu bikin tentang strategi investasi BNI di pasar modal, titik, baru bahas gitu. Jangan kamu bikin apa yang dilakukan oleh BNI di modal, judulnya ya. Ketahui dari Bank Indonesia itu BI,
yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Reserve Report Rate atau B17 di RR di level 3,50%. Adapun suku bunga deposit facility tetap 2,75% dan suku bunga lending facility masih di 4,25%. Sementara itu, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS pada pertengahan Maret lalu dan diperkirakan akan menaikkan kembali sebanyak 7 kali pada tahun ini. Hal yang dialami BNI di masa pandemi. Terus apa namanya itu mungkin situasi BNI dalam masa pandemi gitu, ya, kondisi BNI pada saat pandemi, bukan hal yang dialami, nggak usah gitu. Nanti waktu kamu menjelaskan, judulnya gini, kondisi BNI pada saat pandemi. Nah, kamu boleh menjelaskan apa saja yang dialami BNI selama pandemi adalah gitu, boleh. Penjelasan kata-kata kamu, tapi tulisan itu nggak boleh itu, ya. Siap, Bu. Nah, jadi di dalam seharusnya ada kesimpulan. Ibu kasih tahu kesimpulan ya. Kesimpulannya, Joshua, di kesimpulan itu harus berkaitan dengan apa yang kamu bahas tadi. Bagaimana jadinya strateginya, itulah dibahas. Bagaimana, jangan di sini keuangan itu nggak perlu lagi. Asal di bawahnya nanti teori ya, di bawahnya ada tentang perusahaan, sedangkan di bawah kamu nggak tulis tentang perusahaan. Kamu hanya bikin kayak gini nih, Bu, bacain ini yang kamu punya di Word ya. Ini udah dimerah-merahin nama staf Ibu ini. Dia merah-merahinnya sesuai sama Ibu bilang. Kalau tidak ada gini coret, nggak ada gini coret, Ibu bilang gitu kan. Nah, ini dia. Jadi dicoretnya di sini kamu tulis di sini pihak perbankan di dalam pasar modal mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Ini kalau nggak dicoretnya pun Ibu marahin dia ini. Karena ini teori. Ibu. Teori ini nggak boleh itu dimasukkan di situ. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang Bank BNI saat ini bagaimana? Nah, apa yang terjadi pada Bank BNI? Apa aja kegiatan yang dilakukannya sesuai sama yang Joshua lihat di dalam pembahasan, itu diambil beberapa poin dimasukkan ke kesimpulan. Nah, yang paling utama, yang paling menonjol masukkan kesimpulan gitu. Sesuai apa yang kita bahas tadi. Strateginya bagaimana? Buat strategi yang dilakukan oleh BNI adalah ini. Itu kesimpulan namanya. Apa yang kita bahas. Baru sarannya bukan kayak gini juga. Saran kepada setiap pihak investasi dalam berinvestasi harus memperhatikan, ya iyalah, harus memperhatikan dengan bijak lah pastilah. Tapi harusnya apa yang dibuatnya dikaitkan dengan strategi itu bagi Bank BNI inilah. Tadi nggak bagus kah? Bagus kah di kesimpulan? Udah oke kah? Nah, kita sarankanlah kalau memang belum bagus, gimana harusnya itu yang harus kita buat. Kalau belum bagus silahkan Bank BNI harus menerapkan cara ini. Karena apa? Sesuai teori kan kamu lihat teorinya harusnya bagaimana. Ya. Baik, Bu. Oke, tutuplah. Jadi ini nggak lama-lama lagi yang ke depan ya nak ya, supaya semua dapat nilai. Karena Ibu akan melanjutkan pelajaran lagi. Baik, Oke. sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Agung Joshua. Silakan yang udah share screen ada foto tadi, silakan kepada anak Ibu Tessa untuk bisa share screen sebentar. Ya, Tessa share screen sebentar. Nah, tampilkan slideshow. Tampilkan slideshow dalam bentuk slideshow ya. Jangan tampilan komputer ada merah-merah di atas ini. Nah, kemudian ada lagi keterangannya slideshow, tampilan, review, itu nggak usah. Ya. Tessa di slideshow aja. Ya, silakan. Ini udah boleh. Nah, Baik Bu, sudah selesai Bu. Sudah saya screenshot Bu. Mana ibunya?
Tolong dulu antara Nora sama Tessa tolong dulu satu pakai handset biar nggak bergema. Di page kalian itu coba salah satu kalian pakai handset supaya tidak bergema suaranya. Weh, ini kalian udah SS, weh. Halo, halo. Gar, tolong lu jangan kopin orang Gar, biar bisa nanti ngepin buat SS. Oke. Yang mau SS silakan ya. Oke, makasih. Yuk, silakan yang mau SS. Nanti hilang lagi. Ibu itu mana? Baca WA Ru. Weh, nanti yang mau presentasi rebutan aja ya. Mohon maaf, apakah Ibu sudah bisa masuk join? Sudah bisa, Ibu. Ini jamnya Oke, tidak ada baik. dikunci, Bu. Jadi semua peserta bisa masuk, Bu. Baik, ya silahkan. Maaf ya, Ibu tadi nggak bisa pakai yang device Ibu satu habis baterai, nggak bisa dicas pula. Oke Bu, nggak apa-apa. Silakan. Ya baik, silakan. Tessa sudah tadi ya? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang maju? Nora, Bu. Oke, Nora, silakan. Oke, kamu share screen dulu, Nak. Sorry. Kamu Selamat siang Bu, screen selamat dulu. siang teman-teman. Mohon maaf sebelumnya Bu, karena banyak kesalahan. Pertama, Baik. saya tidak menggunakan latar belakang dan
dalam judul saya lupa memasukkan judul analis fundamental terhadap PT Unilever. Yang kedua, Oke, saya sekarang menggunakan rumusan sekarang masalah. kamu Yang screenshot ketiga, dulu, jangan teori, lupa. Nora, kesimpulan, dan saran. Dan kemudian Nora. di Nora, PPT Ibu itu saya mau ngomong, hanya Nora. membahas ke analis fundamentalnya saja, Bu. Oke, baik, Nora. Dengar suara Ibu juga sambilan. Nanti Ibu suruh pas, kamu nggak dengar. Oke ya, Nora. Ibu udah lihat, kamu kan nggak ada tulis PT-nya. Tapi sekarang kamu screenshot dulu, jangan lupa. Udah. Tinggal ulang-ulang lagi. Udah screenshot. Screenshot judulnya udah. Oke, lanjut. Coba lanjut, anak Ibu. Lanjut, Nora. Kok suaranya nggak kedengeran Ibu ya? Togar, si Nora udah mulai presentasi belum? Kok nggak kedengeran suaranya? Si Nora belum ada saya screen, Bu. Si Nora belum ada saya screen. Belum ada. Tadi udah share screen dia kan? Tapi dimatikannya lagi, Bu. Oh, terkeluar tuh. Nora. Nora dengar, kamu terkeluar, Nora. Nor, coba saya screen, Nor. Pengertian analis fundamental adalah metode yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan yang terkait dalam pengerti fungsi analis fundamental. Bentar ya. Oh. Fungsi analis fundamental. Analis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham, antara lain untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Yang kedua, membantu memilih baik untuk investasi. Yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Prinsip-prinsip analis fundamental. Analisis fundamental merupakan seni tersendiri untuk memperhitungkan penting atau tidaknya suatu informasi yang diperoleh dari perkembangan politik atau ekonomi suatu negara. Ada kelemahan untuk mengetahui saham yang baik dan prospek jangka panjang. Yang kedua, potensi keuntungan jangka panjang cukup besar. Adapun kelemahan dari analis fundamental tersebut itu pertama, analis fundamental jauh
perusahaan itu di dalam terus kamu tahu dikit. Ya, Nak. Oke, dia di kesimpulan juga kesimpulannya harus gimana? Harus menggambarkan tentang kesimpulan dari yang sudah di dalam pembahasan. Hasilnya kesimpulan ini adalah kerja keuangannya kesimpulannya. Karena ya saran-sarannya kepada baiknya lagi Bu. Ya. Saya kembalikan ke Ibu Marhayani Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nora. Jadi waktu presentasi suara kamu bagus, bagus terang jelas. Tapi jangan terburu-buru, ya, nggak menarik nanti orang dengarnya, ya. Bentar, halo, ya. Oke, jadi Nora, ya, supaya perhatikan ya, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru gitu. Suaramu bagus terang, oke jelas. Tapi perhatikan juga lah nasi bicara supaya enak orang dengarnya, enak orang berbicara sama kamu, mendengar pembicaraannya, enak orang melihat tampilan muka kamu gitu loh. Jadi cara menyampaikannya itu pun harus menarik ya Nora. Jangan lah. Coba bukakan bukan bagus nggak ada supaya nanti ke depan lebih. Sekarang lanjut. Nah, supaya utama nanti fotonya kirimkan bahas foto sendiri. Pernah ya? Pernah, Bu. Oke, Ibu tanya pakai Zoom. Pakai Zoom. Kekurangannya e-learning apa? Karena dosen pun nggak suka. Nah, makanya Ibu bilang kayak gitu. Dosen-dosen yang beberapa itu lah ya. Kakak jangan bilang kayak gitulah. Nanti orang itu pada nggak mau pakai semua. Loh, memang iya. Kan kalau Zoom harus bayar ya. Biarin aja kan aku ada duit. Nah, rupanya gitu Ibu bilang ya. Karena kenyamanan mahasiswa. Kenyamanan mahasiswa. Dan juga kenyamanan Ibu. Karena kalau e-learning itu kalau tatap muka pakai e-learning macam mana kalian? Kalau e-learning kalian bisa tatap muka nggak? Apa Bu? Boleh diulang Bu? Bisa, Bu. Tapi jelas kayak kita gini nggak? Kurang, Bu. Makanya Ibu bilang bentar ya, ini ada telepon dari fakultas. Iya, Bu. Iya, bos. Apa?